Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, dan kesempatan untuk kembali bertemu melalui kesempatan ini. Semoga perjumpaan kita menjadikan catatan sebagai amal ibadah yang tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui momen ini, saya berdoa untuk para sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang sedang menyimak dan menjumpai video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan serta halal, mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, serta perlindungan baik di dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa rezeki setiap makhluk telah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan segala rezekinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki, apalagi sampai merasa takut tidak kebagian jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, rezeki tidak datang begitu saja tanpa kita melakukan yang namanya usaha. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berikhtiar dan memperbanyak amalan agar rezeki kita dilancarkan serta diberkahi. Nah, sahabat YouTube, berikut ini merupakan beberapa amalan sunnah yang bisa kita praktekkan. Namun sebelum itu, terus dukung kami, terus support channel ini agar bisa terus berkembang dan menyajikan beberapa amalan yang tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak, dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Silahkan komen di bawah kolom komentar, tuliskan qabiltu, kita aminkan bersama-sama. Semoga apa yang menjadi hajat dan doa saudara semuanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama, yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amalan ini sangat dianjurkan berdasarkan sabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun 2 ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Quran surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Ayat ini mengandung pengakuan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Membaca 2 ayat ini akan memberikan perlindungan serta kecukupan dari segala macam keburukan. Lalu yang kedua, yaitu berwudu sebelum tidur. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga wudu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Jika engkau hendak tidur, berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di sisi kananmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu sebelum tidur merupakan salah satu cara untuk menjaga kesucian diri, sekaligus memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang, marilah kita menjadikan wudu sebagai keterbiasaan rutin sebelum kita tidur. Lalu yang ketiga, yaitu membaca ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatinya hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah yang berisi tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Dengan membaca ayat kursi sebelum kita tidur, tentunya kita akan mendapatkan suatu perlindungan dari gangguan setan dan rasa tenang dalam hati. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk membaca 3 surah pendek ini sebelum kita tidur. Beliau seringkali melakukannya dengan cara meniup kedua telapak tangan setelah membaca ketiga surah tersebut, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas merupakan salah satu cara untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keburukan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Lalu yang kelima, dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian hendak tidur, bertakbirlah sebanyak 33 kali.
bertasbihlah sebanyak 33 kali dan bertahmidlah sebanyak 34 kali. Amalan ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir sebelum tidur membantu kita mengingat kesabaran Allah dan menutup hari dengan hati yang penuh rasa syukur. Kemudian yang keenam, tidak tidur sebelum sholat isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah, Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum melaksanakan sholat isya, dan beliau juga tidak suka berbincang-bincang panjang setelahnya. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya menyelesaikan kewajiban sholat terlebih dahulu sebelum kita beristirahat, agar tidak terlewatkan atau terlupakan. Lalu yang ketujuh, membersihkan tempat tidur kita. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya dengan sepotong kain sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah ia meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebiasaan ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan, termasuk memastikan tempat tidur dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Selanjutnya yang kedelapan, membaca doa sebelum kita tidur. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa sebelum kita tidur dengan bacaan Allahumma bismika ahya wa bismika amut, dengan arti ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Ketika bangun, Rasulullah SAW membaca doa. Ketika bangun, Rasulullah membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa amalan sunnah sebelum tidur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengamalkannya, tentu kita berharap untuk mendapatkan sebuah perlindungan, ketenangan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat dan dapat diamalkan dengan penuh istiqomah. Dari saya, jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi